Mohon maaf ya Pak Arno, ini saya mengganggu waktunya sedikit. Ini untuk mengkonsultasikan program saya terkait pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah ini saya ada program yang saya beri nama Taman Sakura Pak. Kita teman saling rukun seperti saudara. Nah, program ini saya susun dengan tujuan ini Bapak sebagai upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan. Jadi kegiatan ini selaras dengan program Merdeka Belajar 2025 yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Harapannya agar tercipta lingkungan sekolah yang nyaman seperti itu Bapak. Nah, kemudian di sini saya ingin meminta saran kepada Bapak untuk pada kegiatan kita yang pertama ini yaitu tentang bagaimana agar program Taman Sakura ini dapat mewujudkan sekolah yang nyaman tentunya bagi anak-anak dan bagi semua warga sekolah. Oh iya, terima kasih Bu Andi programnya yang sangat luar biasa bagi kita, bagi sekolah kita. Ya tentunya ini langkah-langkahnya ya kita kerjakan bersama Bu, terkait juga diawali dengan nanti mungkin juga sosialisasi, juga sosialisasi kepada warga sekolah. Nah untuk menyampaikan hal tersebut dan sekolah tentunya juga tim manajemen tidak diam dengan kondisi seperti ini, nanti akan membantu semaksimal mungkin dari pihak sekolah terkait mungkin sarpas yang diperlukan apa, ini juga sudut-sudut mana yang disikapi bersama terkait dengan kegiatan tersebut pada prinsipnya. Terima kasih, semoga lagi bisa berjalan dengan lancar sesuai juga dengan program dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah seperti Dijil Ayo Rukun itu. Nah nanti semuanya semoga bisa terlaksana dengan maksimal, tidak ada kekerasan di sekolah kita dan semuanya duduk rukun untuk mengembangkan potensi yang ada dari masing-masing peserta didik dan juga serta Indonesia. Nanti bisa berkolaborasi dengan yang lain. Ya Bapak, nanti kami siap berkolaborasi dengan yang lain. Terima kasih Pak Arno masukannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya di sini. Ini belum mengganggu waktu kalian, tidak apa-apa ya. Ya. Jadi di sini kita akan membicarakan program yang berbuat, ya, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Di sini saya beri nama Taman Sakura. Kita teman saling rukun seperti saudara. Jadi ini sejalan dengan yang kalian tadi ambil video atau jingle Ayo Rukun. Nah, program ini memang bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan sekolah. Harapannya agar tercipta lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Guru akan tanya kepada kalian dan dijawab dengan jujur ya. Pernahkah kalian melihat kejadian bullying di sekolah? Betul? Pernahkah ada teman kalian yang mengalami bullying verbal misalnya, psikis misalnya, fisik misalnya? Oh seperti itu. Jadi masih sebatas bercanda, berarti verbal, tapi masih bisa ditoleransi, betul? Betul. Tetapi bagaimanapun itu, meskipun indikasinya hampir nol, kita tetap harus mengadakan yang namanya program pencegahan. Program pencegahan. Nah, gimana nanti caranya? Caranya nanti kita akan mengadakan Zoom
Nanti saya bagi link nanti dalam bentuk Google Form. Nanti kita share ke kelas 10 dan kelas 2, kelas 10 dan kelas 9. Jadi ada link. Kemudian nanti juga dibentuk agen sakura. Masing-masing kelas kami 5 siswa. Silahkan siapa yang akan mengajukan ataupun dipilih oleh teman-temannya. Jadi bebas. Nah, agen sakura ini nanti akan diberikan pelatihan, akan diberikan materi. Pelatihannya nanti siapa? Pak Vicky, saya, karena Pak Vicky biasanya sudah ada sertifikat fasilitator anti perlindungan ya Pak Vicky ya. Ya, ada sertifikat fasilitator. Ada pelatihan, kemudian nanti agen sakura ini tugasnya adalah kampanye anti kekerasan dan anti perundungan. Kampanye dalam bentuk apa? Ya nanti silahkan dibicarakan. Ya dibicarakan oleh agen sakura. Mau mengumpulkan teman-teman di lapangan, apa mau semacam ada sosialisasi di aula, apa membuat poster, apa melalui media sosial. Proses media sosialnya aktif toh? Di DA media sosialnya ada 11 ada. Nah itu nanti bisa jadi sarana kampanye. Bagaimana tindakannya kalau ada ditemukan kasus seperti yang tadi? Laporkan. Apakah boleh agen sakura menangani? Boleh. Ya, kita nanya dulu agen sakura. Kalau tidak selesai nanti jadi ada. Begitu ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Nanti siap untuk survei? Ya, siap nanti untuk memilih agen sakura. Ya, oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, Bapak Ibu guru atau wali kelas dulu. Terima kasih sekali ini sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan saya. Aksinya apa? Modul 3.3 Bapak Ibu. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, Bapak Ibu ini nanti saya mohon dukungannya, partisipasinya untuk melaksanakan diskusi. Saatnya jam Program 24 yang dimulai. berdampak positif pada murid ini saya mengikuti program It's time to begin the fourth lesson. saya beri nama Taman Sakura Bapak Ibu. Taman Sakura ini akronim dari kita teman saling rukun seperti saudara. Nah, program ini saya terangkan sedikit tentang deskripsi programnya. Program ini merupakan jenis kegiatan kokurikuler. Jadi nanti itu diharapkan ini masuk pada kokurikuler sebagai upaya pencegahan kekerasan dan perundungan. Jadi kalau kokurikuler itu bukan iklan ya, jadi tetapi bisa dilaksanakan di rentang waktu jam pembelajaran itu. Jadi misalnya bisa selang-seling di hari Jumat, misalnya selang-seling dengan P5 atau selang-seling dengan Jumat Merdeka seperti itu. Jadi bisa dimasukkan ke dalam Jumat Karakter. Dan ini kegiatan ini selaras dengan program Merdeka Belajar episode 25 yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Oke. Harapannya agar tercipta lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Dilatar belakangi dengan hasil survei nasional, asesmen nasional tahun 2022 itu menunjukkan sekitar 34,51% itu siswa berpotensi mengalami kekerasan, mengalami perundungan seperti itu. Kemudian pada tahun 2021 juga terdapat fakta bahwa 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan yang berusia 13 sampai 17 tahun itu mengakui pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Ini berdasarkan Ijen Kemendikbud Ristek.
Nah, kemudian untuk tujuan dari program ini untuk menumbuhkan kesadaran bahwa perilaku bullying, perundungan maupun kekerasan itu tidak baik. Murid dapat berpartisipasi aktif dalam interaksi perundungan, menumbuhkan iklim relasi sosial yang sehat antar warga sekolah, mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan bebas dari aksi perundungan. Yang keempat, mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif untuk pembelajaran. Dan untuk berikutnya, Bapak Ibu, kali ini kita melaksanakan sesi diskusi itu karena terkait dengan prakarsa perubahan yang saya buat. Jadi prakarsa perubahan yang saya buat untuk mewujudkan program ini adalah mewujudkan sekolah yang nyaman dan menyenangkan melalui program Taman Sakura. Kita teman saling rukun seperti saudara. Ini saya bagikan untuk diskusinya. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk mewujudkan program ini kan tadi ada prakarsa perubahan. Nah, untuk tahap-tahapnya nanti bagaimana prakarsa perubahan ini bisa kita laksanakan, ini kita menggunakan yang namanya tahapan baca. Tahapan baca itu adalah buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Tapi pada diskusi kali ini kita hanya akan melaksanakan yang tahap 1 dan 2 Bapak Ibu, yaitu buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya mohon nanti bantuannya untuk keaktifan panjenengan semua dalam sesi yang pertama itu buat pertanyaan. Nah, di sini ini ada pertanyaannya, yaitu bagaimana mewujudkan sekolah yang nyaman dan menyenangkan melalui program Taman Sakura. Nah, ini silakan teman-teman yang ingin mengutarakan pendapatnya, ide, saran, saya bersyukur. Saya udah dulu. Iya. Saya tertarik dengan program ini karena akhir-akhir ini memang di beberapa tempat keras sekali aksi perundungan atau kekerasan. Saya berharap program ini jika dijalankan dapat mendukung terciptanya sekolah yang nyaman. Oke, terima kasih sekali Pak Dedi ya. Jadi alhamdulillah nih Pak Dedi tertarik dengan program ini ya Pak, karena memang kenyataan di lapangan itu ya mungkin tidak di sekolah kita, atau mungkin ya ada yang ada di sekolah kita itu ya, itu akhir-akhir ini bully dan lain sebagainya itu memang malah terjadi. Monggo mungkin Bagaimana kalau diadakan survei biar kita mengetahui apakah sekolah kita benar-benar ada perundungan atau tindak kekerasan. Oke. Nah, ini ada masukan dari Bu Maja. Bagaimana kalau kita mengadakan survei untuk mendeteksi apakah di sekolah itu ada tindak kekerasan atau tidak. Surveinya untuk murid bisa, guru juga bisa. Ya, murid dan guru mungkin malah seperti itu ya Bu ya. Jadi biar lebih menyeluruh. Baik, Maja, nanti insya Allah ini nanti kita bersama-sama untuk diprogramkan ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada kita lanjut. Itu ya, waktu ya, karena kita sudah sibuk. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau tadi sudah ada masukan ya, bagaimana untuk mahasiswa mana. Sekarang saya ingin Bapak Ibu mungkin bisa mengutarakan kalau pernah menjumpai apakah di sekolah kita ini pernah terjadi perundungan, baik itu verbal, fisik, sosial maupun psikis ya. Mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai. Untuk saya sendiri pribadi ya, kalau masalah perundungan yang ada di sekolah kita
ada beberapa sih yang pernah saya jumpai seperti sebenarnya umum, seperti misalkan korban. Mungkin ini karena terkontaminasi kebiasaan dari luar ataupun memang teman-temannya yang di luar itu seperti itu. Banyak anak-anak itu kadang yang memanggil dengan sebutan yang bukan namanya. Oh iya, contoh. Entah itu nama baik-baik dipanggil dengan misalkan nama Tobril ayahnya. Memanggil dengan Ada juga yang mungkin ya ini itu kebiasaan zaman sekarang kan banyak sekali streaming atau main game itu yang ketika kalah kemudian dia mengumpat dengan omongan yang kasar. Nah, itu terbawa dengan anak-anak mengambil temannya dengan sebutan yang agak kasar untuk di lingkungan sekolah kita. Mungkin kalau di Jawa Timur itu biasa atau di daerah tertentu itu biasa, tapi di lingkungan kita itu sedikit kasar. Itu dari segi verbal. Ada juga yang mungkin yang pernah saya jumpai itu adalah dari sosial. Dari sosial ini ya misalkan dari banyak siswa yang sedang bermain ataupun istirahat bersama-sama di kantin, ada satu siswa yang kadang tidak pernah diajak ya, seolah-olah terkucilkan ya, terkucilkan. Teman dekatnya hanya itu saja, tidak pernah diajak omong, tidak pernah diajak main. Seolah-olah itu terkucilkan atau terisolasi, terisolir. Nah, itu menurut saya yang pernah saya temui. terima kasih Pak Diki. Jadi Pak Diki selama ini mengamati ada beberapa kasus verbal, perhubungan verbal, seperti misal memanggil dengan bukan namanya, mungkin dengan dan yang buruk, panggilan yang buruk ataupun panggilan orang tua, menyebutkan nama orang tuanya. Kemudian juga apa yang tadi yang sosial, ada anak yang baik ditunjukkan, tidak biasa saja, nanti diajak bermain seperti itu. Baik, kita menemukan dua kekerasan yaitu verbal dan sosial, Bapak Ibu. Nah, mungkin masih ada yang lain, fisik, psikis. Psikisnya belum ada. Yang salah tidak ada ya, kalau fisik ya. Pak Wijojo pernah menemukan? Terus selama pengamatan saya selama ini, di kelas pada anak-anak, memang saya tidak mempunyai yang fisik dan sosial, tapi saya sama seperti Pak kita verbal atau kata-katanya itu kan memang kurang pas, tidak enak didengar. Padahal kita sebagai guru atau pendidik tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi mereka punya kata-kata yang tidak pantas lah diucapkan. Karena itu pengaruh dari media sosial seperti TikTok, Facebook atau Instagram dan lain itu yang harus kita antisipasi. Mengurangi bagaimana supaya nanti anak-anak itu kata-katanya seperti itu dipakai lah. Kita seperti itu juga tidak pernah. Terima kasih Pak Wijojo. Yang lain belum ada? Cukup? Ya. Oke, sekiranya saya cross check dengan yang disampaikan anak kemarin guys. Kemarin itu kami sudah sedikit menggali, ya, mendeteksi begitu dari perwakilan murid. Kemarin itu perwakilan organisasi yang memang mereka kalau fisik misalnya seperti itu ya, fisik yang itu memang belum menemui. Tetapi kalau verbal itu memang ada beberapa yang suka berkata-kata kasar seperti itu. Jadi kalau kita cross-check-kan dengan ini tadi yang disampaikan oleh panjenengan semua ya sinkron ya berarti ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk tahap yang B ini ya pada tahap buat pertanyaan sesuai dengan awal kerja ini tadi sudah cukup banyak yang Bapak Ibu sampaikan. Terima kasih sekali, ini nanti akan menjadi bahan saya untuk penyusunan program selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, untuk nanti kita lanjut di
tahap yang A ya, yang ambil pelajaran. Untuk sebelumnya yang tahap B ini saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, terima kasih karena masih setia untuk berpartisipasi pada program saya ini, Dek. Ini merupakan lanjutan dari tahap yang sebelumnya, yaitu tahap B, buat pertanyaan utama. Nah, di sini langsung saja karena yang tadi kita sudah melaksanakan tahap buat pertanyaan. Nah, sekarang kita pada tahap A, yaitu ambil pelajaran Bapak Ibu. Nah, pada tahap ambil pelajaran ini kita Bapak Ibu guru membuat daftar situasi yang mendukung terwujudnya sekolah nyaman Bapak Ibu. Nah, karena sesuai dengan prakarsa program saya mewujudkan sekolah yang nyaman dan menyenangkan melalui program Taman Sakura. Otomatis kita harus memetakan, memetakan situasi-situasi yang seperti apa yang dapat mendukung terwujudnya sekolah yang nyaman. Silakan siapa ini yang akan memberikan usulan, Bapak Ibu. Silakan Bu. Jadi kalau misalnya terwujudnya sekolah yang nyaman itu bisa kita sesuai yang nyaman dulu. Sebelumnya otomatis juga. Terus kalau bahasa hasil otomatis kan juga mendukung situasi sekolah yang nyaman. Setelah waktu sekolahnya itu juga sering terjadi ini. Misalnya jangan Terima kasih Bu. Jadi sekolah kelas gurunya ramah, murid juga ramah, kemudian kelas bersih, tidak membeda-bedakan antara suku agama dan kelas. Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Setuju ya Bu Saiki ya dengan yang disampaikan Bu Yuki. Guru Maida mungkin mau menambahkan, ini Guru Maida biasanya kan sudah kalau menurut saya nggak cuma guru dan murid, ya, semua warga sekolah harus semua sedia. Kemudian bahkan lebih juga semuanya saling ramah, saling menyapa, saling menghormati, tidak berkomunikasi. semua warga sekolah, tidak hanya guru dan murid, tetapi ya tendik, ya obes, itu dia Guru Maida ya harus menciptakan suasana yang nyaman, ramah, tidak membeda-bedakan. Yang lain, Pak Vicky mungkin? Mungkin saya tambahin karena setiap otomatis dengan seolah-olah kalau ini taman jadi ada icon taman yang indah ataupun yang menampilkan kalau sekolah itu memang benar-benar baik, aman dan juga aman untuk anak berkreasi, mengeksplor potensinya, tidak ada yang membuat menghambat anak itu untuk berkembang. Jadi selain taman fisik, berarti ini kaitan dengan sarana prasarana ya Pak Vicky ya, kalau bisa disebutkan ya. Taman prasarana, yang lain Bapak Ibu, atau kita ke selanjutnya? Ibu, ya. Baik. Kita sudah memetakan daftar situasi yang mendukung terwujudnya sekolah nyaman tadi dari berbagai masukan Bapak Ibu. Nah, di sini untuk selanjutnya untuk berjalannya program Taman Sakura Bapak Ibu, ini saya minta masukan. Kegiatan-kegiatan apa ya yang nanti itu bisa kita laksanakan dalam menjalankan program Taman Sakura. Oke, silakan. Usul
sosial itu mungkin anak tersebut tidak menyadari kalau apa yang dia lakukan itu salah atau termasuk perundungan ya. Maka dari itu perlu diadakan sosialisasi terlebih dahulu secara bergantian. Kemudian kita adakan survei untuk mendeteksi apakah di sekolah kita itu ada tindakan kekerasan atau perundungan. Kalau memang benar ada, kita lanjut ke pada hal yang lain, yaitu kita bentuk tim untuk mencegah atau mencegah tindak kekerasan yang ada di sekolah kita. Kemudian tim tersebut kita lebih lanjut lagi, kita memberikan kesempatan pada anak-anak atau perwakilan masing-masing kelas untuk menjadi agen satwa dan diberi pelatihan oleh guru untuk menyampaikan pesan-pesan positif ataupun bisa mensosialisasikan tentang anti perundungan atau kekerasan. Mungkin bisa ditambahkan yang lain. Untuk saya sepertinya itu pertanyaannya. Selanjutnya ya tadi Pak itu sudah menyampaikan banyak ini dari mulai sosialisasi, kemudian dibentuk tim, terus ada agen ya Pak ya, dan terdiri dari siswa ya tentunya yang nanti bisa diberi pelatihan oleh guru. Kebetulan kalau di sekolah kita ini memang ada fasilitator anti perundungan yang sudah tersertifikasi ya Pak Vicky ya Pak. Pak Vicky mendapat sertifikat dan saya juga mendapat, tapi ini juga dibantu oleh guru lain tentunya. Jadi kita harus kolaborasi. Ya, ada guru agama, ada guru kelas, ada Pak Widodo, guru bahasa Jawa. Karena ini juga Pak Widodo jadi saya berpendapat dalam hal unggah umur juga ini Pak Widodo ya. Jadi anak itu sering mencampur adukkan antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Nah, yang kemudian jadi terkesan bahasa itu jadinya kasar. Jadi kalau bahasa Indonesia ya seharusnya kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa ya bahasa Jawa seperti itu. Nah, di sini mungkin nanti anak perlu jadi pada yang berbahasa di rumah. Baik, untuk selanjutnya, teman-teman, ada yang lain? Untuk memastikan program kita berjalan. Oh iya. Agen itu harus melakukan kampanye. Kampanye Iya, ya. kampanye tentang Iya, ini bukan kampanye politik loh. Bisa ya, ini bukan kampanye politik, tapi ini kampanye menyebarkan pesan positif nantinya. Tambah lagi dengan adanya evaluasi. 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 Ya, terima kasih Bu Saiti, betul sekali. Jadi kita itu kadang-kadang membuat program, tapi lupa mengevaluasi. Ya, berhasil apa tidak kadang-kadang cuma hangat-hangat di awal. Ya, jadi survei berkala seperti itu ya teman-teman ya. Buat ada evaluasi, Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin disampaikan? Cukup? Ya, terima kasih sekali ini. Luar biasa saya mendapatkan banyak masukan untuk pelaksanaan program ini. Terima kasih. Mudah-mudahan program ini nantinya benar-benar terlaksana bukan sekedar aksi nyata. Harapan kami karena ini sejalan juga dengan yang tadi itu Merdeka Belajar episode 25, maka harapan kami ini benar-benar terlaksana di sekolah. Ya, terima kasih teman-teman atas kolaborasinya yang luar biasa. Terus saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.